Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Melatu Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari penelitian operasional 2. Saya berasal dari kelompok 7, shift kedua. Oke, pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke, tugas mingguan shift 2. Satu, tentukan lintasan yang optimal dari kota 1 ke 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Yang kedua, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah-ubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan A, proporsi penggunaan mesin A dan mesin B selama 3 tahun. Dan yang B, proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Jadi di sini kita akan menggunakan software Excel, RStudio, dan POM-QM. Pertama-tama di sini untuk soal nomor satu akan menggunakan software dari Excel. Oke, pertama-tama di sini kita akan meng-SS soal tugas mingguan tersebut dan kita masukkan ke dalam Excel agar kita mempermudah dalam pengerjaannya supaya kita tidak bolak-balik dalam pengerjaannya. Oke, jadi untuk soal di nomor satu ini ada 4 stage, yaitu stage 89, terus stage 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4, dan stage satu yang terakhir. Jadi untuk stage 4 kita langsung saja. Itu ada 8 dan 9 dengan X4 itu 10. Jadi untuk 8 ke 10 itu ada 3, 9 ke 10 itu ada 4. Kita lanjut ke stage 3, itu ada 5, 6, 7 dengan kota tujuannya itu 8 dan 9. Di mana kota 5 ke 8 itu 1. Dan 1 kita tambahkan dengan eh, kota yang sebelumnya yaitu 3, makanya hasilnya 4. Habis itu kota 6 ke 8 itu 6 ditambah dengan 3 jadi 9. Habis itu 7 ke 8 itu ada 3 ditambah sama 3, makanya hasilnya 6. Lalu kota 5 ke 9 itu ada 4. 4 ditambah dengan ditambah dengan 4 jadi 8. Habis itu ada 3. Ada kota 6 ke 9 itu ada 3 ditambah sama 4 hasilnya 7. Dan kota 7 ke 9 itu ada 3 ditambah dengan 4 hasilnya 7. Habis itu di sini kita isikan dengan rumus minimal terkecil dari kota ini. Kota 4 dari kota 5 ke 8 atau ke 9 itu yang paling kecil kan 4. Berarti di sini kita tuliskan 4. Dimana kita dengan pakai bantuan rumus min. Oke, di sini juga nilai terkecilnya itu ada di 7 dan di sini juga nilai terkecilnya ada di 6. Terus kita tuliskan kota 4 itu ada di kota 8, 7 itu ada kota 9, dan 6 itu ada di kota 8. Habis itu kita lanjut ke stage kedua, di mana kota kota 2, 3, dan 4 dengan tujuannya kota 5, 6, dan 7. Kota 2 ke 5 itu, kota 2 ke 5 itu ada 4, lalu kita tambahkan dengan 7, hasilnya 11. Terus ada kota 3 ke 5 itu 3, 3 ditambahin sama 4 itu hasilnya 7. Habis itu ada kota 4 ke 5 itu ada 4, 4 ditambah sama 4 hasilnya 8. Habis itu kota 2 ke 6 itu ada 4, 4 ditambah sama 7 hasilnya 11. Habis itu di sini kota 3 ke 6 itu ada 2 ditambah sama 7 hasilnya 9. Kota 4 ke 6 itu ada
1 ditambahin sama 7 hasilnya 8. Dan di sini kota 4 ke 7 itu ada 6 ditambahin sama 6 hasilnya 12. Di sini ada kota 3 ke 7 itu ada 4 ditambahin sama 6 ditambahin sama 6 hasilnya 10. Dan kota 4 ke 7 itu ada 5. 5 ditambahin sama 6 hasilnya 11. Habis itu kita cari nilai terkecilnya dari hasil ini, di mana ada 11 di kota 5 dan 6, ada 7 di kota 5, dan ada 8 di kota 5 dan 6. Jadi hasilnya seperti ini. Habis itu kita lanjut ke stage 1, ke stage terakhirnya, yaitu kota kota 1 itu dengan tujuan 2, 3, 4. Kota 1 itu ada 2, 2 ditambahin sama 11. Hasilnya 13. Habis itu ada 1/3 itu ada 4 ditambahin sama 7 hasilnya 11. Dan kota 1/4 itu ada 3 ditambahin sama 8 hasilnya 11. Habis itu kita cari nih nilai terkecilnya, yaitu ada di kota 3 dan 4 dengan nilainya 11. Baru deh kita akan menuliskan hasil-hasil ini ke keputusan atau solusi optimalnya. Di mana ada solusi optimal yang pertama, yaitu ada dari kota 1 ke kota 3, habis itu ke 5, terus ke 8, ke 10. Dengan nilai 4 ditambah 3 tambah 1 tambah 3, yaitu 11. Untuk solusi optimal yang pertama. Terus untuk yang kedua, ada dari kota 1 ke 4, ke 5, ke 8, ke 10. Dengan nilai 3 tambah 4 tambah 1 tambah 3, yaitu 11. Dan untuk solusi yang ketiga ada 1 ke 4, ke 6, ke 9, dan ke 10. Dengan nilai 3 tambah 1 tambah 3 tambah 4, hasilnya 11. Jadi dikarenakan ketiga solusi optimal ini memiliki biaya distribusi yang sama, yaitu sama-sama 11, jadi ya udah ketiga ini nih solusi optimal. Jadi kita bisa dari solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga itu bebas dari kita mau milih yang mana karena ujung-ujungnya hasilnya tetap 11. Jadi seperti itu untuk soal nomor pertama dengan software Excel. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2 dengan software dari RStudio. Pertama-tama kita definisikan vektor awal ya, di mana vektor awal ini berisikan proporsi penggunaan mesin awalnya. Di mana seperti yang pada soal sudah diketahui bahwa bahwasannya pada awal itu ada 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Jadi proporsinya maka 0,5 dan 0,5 state-nya. Di sini kita run. Habis itu kita akan mendefinisikan matriks transisi probabilitas dari probabilitas P-nya, di mana yang pertama-tama itu kan ada dari mesin A, terus ke A dan ke B. Itu di mana tuh? Tahun tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dan beralih ke mesin B. Tetapi mesin A ini probabilitasnya 70%. Sehingga di sini untuk yang pertama 0,7 di mesin A. Jadi sisa dari 100% kan berarti 30%. Makanya di sini di mesin B kita tuliskan 0,3. Selanjutnya untuk baris kedua itu berarti eh, tahun ini menggunakan mesin B. Lalu tahun depan itu tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali lagi ke mesin A. Sehingga itunya itu dari mesin B ke A dan ke B. Sehingga kan dari tadi probabilitasnya itu 60%. Jadi sisa dari 60% itu 40%. Sehingga di sini 0,4 dan 0,6. Dengan B row-nya itu true dan N row-nya itu 2. Sini kita run. Oke, setelah itu kita akan menjawab soal di nomor A. Di mana soal nomor A kan dia meminta proporsi penggunaan mesin A dan B setelah 3 tahun. Jadi di sini kita akan menghitung dulu distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan dengan state 1, garis panas state 0, persen bintang persen P.
di sini dengan komen seperti ini, kita run aja. Nah, setelah masuk, di sini kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya dengan comment year 0123, state-nya itu Airbind state 0123, call name states yaitu C mesin A terus mesin B dengan row name-nya itu paste tahun atau years. Baru kita akan print proporsi penggunaan mesin A dan mesin B dari tahun ke 0 sampai ke 3. Karena kan di soal itu diminta proporsinya setelah 3 tahun ya. Baru deh kita print. Sini kita run aja. Nah, jadi proporsi penggunaan mesin A dan B dari tahun 0 sampai 3 atau setelah 3 tahun itu seperti ini. Di mana untuk tahun ke 0 itu mesin A itu proporsinya itu 50% dan mesin B itu 50%. Lalu pada tahun ke-1 mesin A itu proporsinya 55% dan mesin B itu 45%. Untuk tahun kedua mesin A itu 56,50% dan mesin B itu 43,50%. Dan untuk tahun yang ketiga itu mesin A probabilitas itu 56,95% dan mesin B 43,005%. Seperti itu untuk soal di nomor 2A untuk proporsi penggunaan mesin A dan B setelah 3 tahun. Selanjutnya untuk menjawab soal B kita lanjutkan, di mana kita akan menginstal package terlebih dahulu di sini. Sebelumnya sih sudah saya install di sini, tuh sudah ada XPM. Jadi kita langsung saja kita cari steady state dengan perpangkat besar dengan komen seperti ini. Habis itu kita run. Nah, jadi proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin itu ada di mesin A sebesar 57,14% dan mesin B 42,85%. Seperti itu untuk soal di nomor 2 menggunakan RStudio. Oke, software yang terakhir akan digunakan di sini adalah POM-QM, di mana ini ingin membandingkan hasil dari RStudio tadi dengan software lain, yaitu POM-QM. Pertama kita langsung saja ke Markov Analysis. Ini titel yang kita isikan saja dulu, Dooming. Oke, number of stage-nya itu, oke, number of stage itu cuma dua, karena kan ada cuma di soal nomor 2 itu cuma ada mesin A dan mesin B. Jadi kita langsung oke saja. Nah, di stage 1 ini kita isikan dengan mesin A dan di stage 2 ini kita isikan dengan mesin B. Nah, untuk initialnya ini lebih ke kita isikan dengan proporsi penggunaan awalnya, proporsi awal mesinnya, di mana seperti yang pada soal kita ketahui, proporsi awal itu ada di mana mesin A itu 50% dan mesin B itu 50%. Jadi kita isikan di sini 0,5. Oke, di mesin A itu proporsinya itu ada di 70%. Nah, sisanya dari 70% itu berarti kan 30%. Makanya di sini kita isikan 0,3. Dan di mesin B itu kita diketahui proporsi dianya itu ada 60%. Maka sisanya itu di 0,4%. Oke, jika sudah terisi semua, number of transition-nya kita isikan 3. Karena kan kita mau tahu nih berapa dalam eh, proporsi penggunaan mesin A dan B-nya ini setelah 3 tahun itu bagaimana gitu kan. Makanya kita isikan di sini number of transition-nya 3 atau 3 tahun. Baru kita solve saja. Nah, jadi sudah keluar seperti ini. Jadi steady state probability-nya itu ada di angka 57,15% dan 40 di mesin A dan di mesin B itu 42,86%. Ini sama seperti hasil di RStudio, di mana di RStudio itu 57,14% di mesin A dan di mesin B-nya 42,86%, sama dengan di POM-QM yaitu 57,15. Ini pembulatan yang tadinya 14
dibulatkan jadi ke 15 dan di sini 42,86. Oke, seperti itu untuk tugas mingguan yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Togar Melatu Panjaitan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.